hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan Program Studi Pendidikan Agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. What you looking for? It's me. Guilty? Sister. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pendahuluan dan juga pengenalan sejarah kebudayaan Islam. Mari simak video berikut. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari sejarah kebudayaan Islam. Pada poin pertama, yaitu sejarah. Nah, sejarah adalah kajian tentang kehidupan manusia di masa lalu yang disajikan dalam bentuk narasi. Ia mencatat peristiwa-peristiwa penting secara berurutan dari yang paling awal hingga terbaru dan membantu kita memahami bagaimana kehidupan serta hubungan sosial berubah seiring waktu. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak hanya mendapatkan wawasan tentang kejadian yang telah terjadi, tetapi juga pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang dan masa depan. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan dalam sejarah Islam adalah hasil perjalanan panjang umat Islam dalam menciptakan identitas yang kaya dan beragam. Dengan memahami kebudayaan ini, kita bisa melihat lebih dalam tentang masa lalu dan bagaimana nilai-nilai serta tradisi Islam tetap hidup dan beradaptasi di dunia modern. Kebudayaan Islam mengajak kita untuk merenungkan makna hidup, hubungan antar manusia, dan spiritualitas yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu Islam. Islam adalah agama yang kaya dengan ajaran dan nilai-nilai yang mendalam. Dari awal mula di abad ke-7 Masehi hingga sekarang, pengaruh Islam terus berkembang dan memberi warna pada berbagai aspek kehidupan umatnya. Ajaran Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya mengajarkan tentang keyakinan, tetapi juga memberikan petunjuk praktis untuk hidup yang lebih baik. Dengan memahami sejarah dan pengaruh Islam, kita bisa lebih menghargai kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat Muslim di seluruh dunia. Jadi, dari ketiga pokok pembahasan yang telah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam bukan hanya tentang memahami sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi pondasi yang kuat dalam pembentukan karakter kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang baik. Dengan memahami sejarah dan meneladani para tokoh Islam, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, siap menghadapi tantangan zaman dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Baik, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu peran SKI dalam pendidikan. Nah, dalam mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat memberikan motivasi kepada siswa dan siswi untuk mengenal dan memahami sejarah umat Islam dan mengetahui nilai-nilai sikap dan karakter pada tokoh teladan Islami terdahulu. Melalui pelajaran ini, siswa dan siswi diajak untuk menggali nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam sejarah seperti kejujuran, kerjasama, dan juga toleransi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelajaran, tetapi juga sebagai bekal untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap yang positif, serta mengembangkan watak dan kepribadian yang baik. Dengan demikian, sejarah kebudayaan Islam berkontribusi dalam membangun karakter siswa-siswi yang dapat menghadapi tantangan di masa kini dan masa depan, serta berperan aktif dalam masyarakat yang harmonis. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup pembelajaran SKI. Nah, ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam itu mencakup catatan lengkap tentang segala sesuatu yang terjadi di masa lampau yang dihasilkan oleh umat Islam untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam konteks madrasah ibtidaiyah, mata pelajaran ini merupakan bagian penting dari pendidikan agama Islam atau PAI yang menelaah asal-usul dan perkembangan kebudayaan serta peradaban Islam. Nah, terdapat 4 poin dalam ruang lingkup pembelajaran SKI, diantaranya yaitu: yang pertama, yaitu sejarah masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab memiliki kehidupan yang penuh tradisi dan juga tantangan. Mereka hidup dalam suku-suku yang kuat dengan budaya yang kaya, termasuk seni, puisi, dan perdagangan. Namun mereka juga menghadapi banyak masalah seperti perselisihan antar suku dan praktik-praktik yang dianggap tidak adil. Kehidupan sehari-hari mereka ditandai dengan kegiatan seperti berdagang, bertani, dan menggembala hewan. Kepercayaan mereka beragam, banyak yang menyembah berhala dan ada juga yang memegang ajaran dari agama-agama sebelumnya. Memahami konteks sosial dan budaya ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Arab sebelum datangnya ajaran Islam. Dengan latar belakang ini, kita bisa lebih menghargai perubahan besar yang terjadi setelahnya. Poin kedua, yaitu kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan mengenal Nabi Muhammad SAW, yaitu sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Mekah dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan. Masa kecilnya dikenal dengan sifat-sifat terpuji seperti kejujuran dan juga amanah. Kisah awal menerima wahyu pertama dari Allah di Gua Hira menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan keberanian dan juga ketekunan, beliau mulai menyebarkan ajaran Islam meskipun menghadapi banyak rintangan dan penolakan dari masyarakat. Perjuangan beliau untuk menyampaikan pesan kebaikan sangat menginspirasi. Keteguhan hati dan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan positif bagi umat manusia. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang nilai-nilai keberanian, ketekunan, dan cinta kasih kepada sesama. Poin yang ketiga, yaitu peristiwa masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh para pemimpin hebat yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali, yang masing-masing memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan ajaran Islam. Kita akan menjelajahi perjalanan mereka yang penuh dengan tantangan, di mana mereka memimpin umat Islam dengan adil dan juga bijaksana. Masa Khulafaur Rasyidin ini dipenuhi dengan berbagai peristiwa menarik yang menunjukkan keteguhan iman dan komitmen mereka. Salah satu yang paling signifikan adalah peperangan untuk mempertahankan Islam seperti Perang Riddah, di mana mereka harus menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang ingin meninggalkan ajaran Islam. Selain itu, mereka juga terlibat dalam berbagai ekspansi yang membawa ajaran Islam ke wilayah baru.
Poin keempat yaitu sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah-daerah. Nah, di bagian ini kita akan belajar tentang para tokoh agama yang berjuang di daerah kita. Mereka adalah pahlawan yang gigih dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga nilai-nilai kebaikan. Kita akan mendengar kisah-kisah heroik dan inspiratif tentang bagaimana mereka berjuang untuk komunitas mereka. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari keberanian dan juga pengorbanan mereka. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai pendahuluan dan juga pengenalan sejarah kebudayaan Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you looking for? It's me. The LP?